KPK tak peduli bantahan Yakut soal ponsel. Yang penting isinya, bukan kepemilikannya. Menteri Agama ini sembunyi-sembunyi. Pak, kalau mangkir lagi untuk ketiga kalinya gimana? Mangkir lagi ketiga kalinya ya sesuai dengan Undang-Undang MD3, ya harus panggil yang ketiga kali, dan kalau perlu kita menggunakan polisi untuk memanggil secara paksa. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil 2 kali? Karena kok saya belum menerima, sampai saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana, saya tidak tahu. Oh, jadi alasannya karena Nggak ada alasan. Memang Gus Yakut ditugaskan untuk keluar negeri, gitu ya, ke Perancis, kemudian belakangan juga diperpanjang ke Dubai, gitu, untuk apa ya namanya, kunker sampai di akhir masa pansus haji ini berakhir. Karena pansus haji ini kan mereka targetnya tanggal 29, sedangkan Menak baru pulang di Indonesia dijadwalkan sampai tanggal 28. Muter-muter terus. Gitu. Bukan surat tugas yang menyatakan dia sampai tanggal 28, tapi surat pemberitahuan saja. Itu kenapa akhirnya dipanggil paksa ya, oleh pansus haji. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan ponsel yang disita dari rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas merupakan hasil penggeledahan penyelidik di rumah Yakut di kawasan Jakarta Timur Jumat kemarin. Pernyataan ini merespon bantahan tim kuasa hukum Yakut yang menyebut barang bukti elektronik berupa ponsel itu bukan milik pribadi kliennya. Jadi barang bukti elektronik itu diamankan saat dilakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Budi menekankan, meski kubu Yakut membantah kepemilikan ponsel tersebut, yang terpenting bagi penyidik adalah isi dari perangkat itu. Saat ini ponsel tersebut sedang dianalisis melalui forensik digital untuk kebutuhan penyidikan kasus kuota haji di Kemenak tahun 2023-2024. Tentu, esensinya adalah isinya. Nanti kita akan buka isi dari BBE itu untuk memberikan petunjuk, memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik sehingga membuat terang perkara ini, ujar Budi. Menurutnya, hasil analisis ponsel itu juga akan dijadikan materi pertanyaan saat Yakut dipanggil kembali untuk diperiksa dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, Yakut pernah diperiksa ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan Kamis kemarin. Termasuk nanti ketika dilakukan pemanggilan pemeriksaan kepada para pihak-pihak terkait. Tentu, penyidik juga akan melakukan klarifikasi atas hasil temuan dari rangkaian penggeledahan tersebut, ucap Budi. Sebelumnya, kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraini, membantah bahwa ponsel yang disita penyidik merupakan milik pribadi kliennya. Terkait informasi penyitaan barang bukti elektronik, dapat kami tegaskan bahwa yang disita tersebut bukan milik Gus Yakut, kata Melissa ketika dihubungi wartawan. Melissa menambahkan, detail mengenai penyitaan itu sepenuhnya akan dijelaskan oleh KPK. Ia menegaskan, Yakut menghargai seluruh proses hukum yang berjalan. Beliau mendukung dan kooperatif langkah KPK dalam mengusut perkara ini agar jelas dan terang, termasuk dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan, ucap Melissa. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Yakut di Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, termasuk sebuah ponsel yang diduga milik Yakut. Diketahui, kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Kementerian Agama resmi naik ke tahap penyidikan sejak Jumat kemarin. Berdasarkan surat perintah penyidikan, tanpa penetapan tersangka, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan lebih dari 1 triliun.
Dalam alur perkara, tambahan kuota 20.000 haji diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023 lalu. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tertanggal 15 Januari 2024, kuota tambahan itu dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota haji khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada Biro Travel Haji swasta. Sementara itu, 10.000 kuota haji reguler didistribusikan ke 34 provinsi dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur 2.118 orang, Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler dikelola langsung oleh Kemenak. Namun, pembagian kuota tersebut diduga melanggar pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur komposisi kuota haji, yakni 92% reguler dan 8% khusus. Perubahan komposisi ini membuat sebagian dana haji yang seharusnya masuk ke kas negara justru beralih ke travel swasta. KPK juga menemukan adanya setoran dari perusahaan travel kepada oknum pejabat Kemenak dengan nilai antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS per kuota. Jika dikonversi dengan kurs 16.144,45, nilainya setara 41,9 juta hingga 113 juta per kuota.